Jadi kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang-orang FPI itu nggak akan dianggap. Bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi akidah, jangankan di penjara, nyawa, jiwa saya murah harganya. NKRI harga mati. Alasan objektif bahwa ancaman hukuman terhadap pasal-pasal yang dipersangkakan kepada kedua tersangka di atas 5 tahun penjara. Kenapa tokoh-tokoh FPI ditangkap ya? Tidak cuma Habib Bahar ya yang baru kemarin di Polda Jabar ditahan. Kenapa ditahan ya? Seperti yang dijelaskan tadi, ada alasan subjektif dan objektifnya, dan itu logis. Dan Habib Bahar juga bilang apabila dia ditahan berarti dipertanyakan demokrasi di Indonesia. Konteksnya apa sih sebenarnya nih? Kenapa FPI dan tokoh-tokohnya tetap jadi perhatian aparat keamanan? Ada orang yang mengaitkan bahwa FPI ini terkait dengan isu terorisme. Apakah mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah? Menurut saya enggak. Tetapi kalau menurut media Amerika ya, yang pernah dirilis ya oleh Intercept 13 Oktober 2021 kemarin, itu keluar tuh bocoran daftar organisasi-organisasi yang memang kena blacklist di Facebook ya. Ada yang namanya tuh Facebook Secret Blacklist of Dangerous Individual or Organization atau DOI. Di situ ada MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, ada MIB, bukan Men in Black ya, tapi Mujahidin Indonesia Barat, ada MIT, Mujahidin Indonesia Timur, ada Ansarud Daulah, dan organisasi-organisasi yang disebutkan tadi ini dianggap organisasi teroris. Apakah FPI ada di situ? Tidak. FPI ada di list Facebook juga, tetapi bukan dalam kategori organisasi teroris. Nama Rizik Syihab dan Front Pembela Islam itu ada dalam kategori penyebar kebencian ya. Jadi kategorinya adalah hate speech, penyebar kebencian, bukan teroris. Nah, bagi kalangan yang nggak suka sama FPI ini, dengan ditangkapnya tokoh-tokoh FPI itu kabar baik. Mereka punya alasan spesifik sih. Kalau beberapa teman gue yang nggak suka sama FPI itu punya alasan bahwa mereka nggak suka karena FPI itu orang-orangnya rata-rata arogan. Yang keluar dari mulut tokoh-tokohnya itu banyakan comberan, ya, istilah kata mereka. Banyakan kata-kata kotor, ya, kerap menyebarkan kebencian kepada presiden yang resmi ya. Dan juga dalam konteks politik kemarin mereka tuh membungkus politik ya, kepentingan politik dengan sentimen agama, dan ini yang paling mereka nggak suka ya. Meskipun kita nggak bisa pungkiri juga sebagai sebuah organisasi FPI juga punya aksi-aksi sosial terutama dalam beberapa kebencanaan ya. Namun bagi para pembenci FPI itu ibaratnya hanya setitik susu dari sebelanga nila. Jadi kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang-orang FPI itu nggak akan dianggap. Sebab buat mereka yang ada dalam top of mind mereka adalah ini orang-orang yang ada di dalam grup ini, dalam kelompok ini adalah orang-orang yang senang sekali menyebar kebencian, senang sekali mengumbar kemarahan. Mereka yang benci FPI pun sama-sama provokatif, sama-sama nyinyirnya ya, dengan apa yang mereka nggak suka ya. Mereka aman-aman saja walaupun menyebarkan kebencian juga, walaupun menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar juga. Mereka aman karena mereka nggak mengarahkan provokasinya itu untuk membenci pemerintah. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi untuk kasus ini mestinya kita kembali kepada porsi, yaitu tentang ujaran kebencian ya, dan hoaks. Jadi bukan soal terorisme
FPI bukan anggota teroris, FPI bukan organisasi teroris. Jadi ini bukan soal tentang negara melawan terorisme, juga bukan tentang aparat keamanan melawan Islam. Ya. Jadi ini bukan tentang terorisme dan juga bukan tentang perlawanan Islam terhadap negara. Jadi kita nggak perlu juga mengumbar jihad fisabilillah untuk membela, nggak perlu juga ya mengumbar narasi-narasi jihad untuk membela tokoh-tokoh FPI ya. Itu kenapa saya nggak sarankan gitu, karena nggak akan masuk dalam logika pengadilan kita. Percuma. Tim kuasa hukum Bahar Smith itu sebaiknya menggunakan narasi-narasi yang fokusnya kepada pasal-pasal yang menggiring dia ke tahanan. Jadi ingat giring. Apakah giring tidak menyebarkan kebencian terhadap Anies Baswedan saat berpidato di ulang tahun PSI kemarin?